Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Kantor komunikasi kepresiden ini sudah ada di era Jokowi. Betul. Artinya dia adalah barang dari pemerintahnya Jokowi, begitu. Yang tugasnya adalah mengkoordinasi komunikasi di pemerintahan dan istana, begitu seharusnya. Tapi telat banget ya. Bentuk KKK itu menjelang pemerintahnya berakhir ya. Di akhir masa jabatan. Persiapan lah supaya bisa naruh orangnya. Oke. Jadi Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi. Bisa dilihat track recordnya kan. Oke. Ini memang dikenal orangnya Jokowi sih, bertahun-tahun bersama Pak Jokowi. Kemudian karena Pak Prabowo bersama dengan Gibran maju, dia akhirnya berhasil masuk ke Kabinet Merah Putih. Ya tentu saja karena asal-muasalnya dari Pak Jokowi, mungkin ya susah juga dia masuk ke lingkarannya Pak Prabowo. Akhirnya kan Pak Prabowo memilih Menteri Prasetyo, Menteri Anggaraka Prabowo, kemudian ada Wamen Anggaraka Prabowo, kemudian ada juga Wamen Yuri Ardianto ya, yang juga menjalankan fungsi sebagai jubir istana atau jubir pemerintah. Memang sejak saat itu begitu ada statement atau ada pernyataan atau ada keputusan bahwa jubir yang menjalankan fungsi jubir ini di bawah Mensesnek, di bawah Menteri Prasetyo, maka sebetulnya sejak saat itu publik juga bertanya-tanya, lantas kemudian fungsinya Hasan apa? Karena kan sudah diberikan wewenangnya kepada Mensesnek. Walaupun akhirnya negara juga waktu itu Mensesnek Menteri Pras ya, Menteri Pras itu menyampaikan bahwa fungsi internal, komunikasi internal ini tetap ada di PCO. Jadi itu beberapa hal yang menarik waktu itu. Sekarang publik bertanya-tanya, ada 3 ini yang saya catat pertanyaannya pasca Hasan mengundurkan diri. Yang pertama adalah, ini PCO masih akan terus ada atau tidak? Karena peraturannya sudah terbit, ya peraturan kan bisa dibatalkan. Gantung kebutuhan dari Presiden Prabowo gitu ya. Nah kemudian yang kedua, selain pertanyaan kira-kira ada atau tidak, masih tetap ada atau tidak PCO, tentu saja siapa kira-kira yang menggantikan Hasan Nasbi kalau memang PCO masih ada. Nah nama-nama penting berseliweran lah. Kemudian pertanyaan yang ramai lagi yang ketiga adalah, apakah Hasan Nasbi akan diberikan tempat yang lain? Misalnya kayak pembicara sebelumnya atau juru bicara sebelumnya, itu kan setelah menjadi juru bicara dia diberikan tugas sebagai duta besar. Nah, apakah Hasan akan begitu juga atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Nasbi akhirnya batal mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Hasan Nasbi ini disebut-sebut adalah titipan Mulyono di Kabinet Merah Putih dan juga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan sebelumnya Hasan Nasbi ini mengundurkan diri atas dipandang buruknya komunikasi publik beliau, khususnya ketika teror kepala babi yang menimpa salah satu jurnalis Tempo. Dan saat itu Hasan Nasbi memberikan statement yang mengundang kontroversi. Lantas bagaimana selanjutnya? Kita dengarkan berikut ini. Kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo ya, dan walaupun dipertahankan ya oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahnya, dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri. Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. Betul. Itu kesempatan yang kedua semacam ini jarang diberikan kepada siapapun. Artinya apa? Pemerintah, mungkin juga presiden dan istana sangat percaya kepada Hasan, memiliki kualifikasi, memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk terus menjadi bos PCO. Wajar kalau kemudian sekalipun ada begitu banyak desakan dari berbagai pihak supaya Hasan itu dievaluasi, gara-gara statementnya yang paling agresif itu soal kepala babi yang direbus saja, yaitu kemudian diberikan untuk tetap menjadi jubir di sana. Ini yang saya kira memang harus dimanfaatkan secara maksimal, dengan catatan tentu komunikasi kepala PCO ya harus sesuai dengan ekspektasi, karena apapun judulnya, apapun yang disampaikan oleh PCO itu dianggap sebagai replika, dianggap sebagai duplikat dari kepentingan, dan kemudian ada unsur-unsur pemerintah dan istana. Itu yang pertama. Ini adalah soal bagaimana kesempatan yang kedua diberikan. Tentu dengan catatan memperbaiki komunikasinya. Karena kita tahu banyak sekali isu-isu penting dan isu-isu strategis yang saya kira memang juga harus disampaikan dengan baik dan sistematis dan terukur. Sehingga barang bagus, kalau disampaikan tidak bagus, dia akan cenderung kedengaran tidak baik. Pentingnya kepala komunikasi ada di situ. Itu yang pertama.
Yang kedua tentu ini semacam kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah dan istana tentu saja kepada Hasan. Hasan pastinya dinilai sebagai sosok yang cukup capable, cukup kompeten, punya pengalaman, punya jam terbang, dan seterusnya dalam dunia politik, sehingga hal-hal yang dianggap kisruh kemarin itu hanya sebatas kesalahan biasa, semacam slip tongue lah, kira-kira begitu, yang tidak perlu harus misalnya berdampak soal mundur dan harus diterima pengunduran dirinya. Artinya apa? Kepercayaan yang semacam ini dalam politik agak susah biasanya. Kalau pejabat publik, dia blunders, dia melakukan sesuatu yang negatif, biasanya tak ada maaf. Dia diganti dan kemudian diminta untuk mundur. Tapi dalam konteks Hasan, ini adalah sebagai bentuk bagaimana istana dan pemerintah cukup percaya kepada Hasan akan rebound. Hasan akan tampil sebagai jubir yang kemudian di kemudian hari akan dimaksimalkan. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu misalnya ada utusan khusus presiden, kalau tidak salah ada seorang Gus ya, kontroversi juga karena dianggap merendahkan pedagang es keliling, kemudian juga mundur dan mundurnya diterima. Agak beda dengan Hasan, mengundurkan diri dan kemudian ditolak pengunduran dirinya dan diminta untuk melanjutkan posisinya sebagai bos spesio. Dalam konteks itulah kepercayaan, trust dalam politik. Itu bukan perkara mudah. Karenanya ini adalah second opportunity. Kesempatan yang kedua mestinya dimaksimalkan supaya jubir pemerintah dalam hal ini salah satu unsurnya adalah PCO tentu harus zero kesalahan. Tak ada lagi cerita kesalahan, tak ada lagi blunder, dan tak ada lagi isu-isu yang justru menimbulkan efek negatif kepada pemerintah. Yang ketiga secara prinsip, dalam sistem politik demokrasi yang modern, di tengah perkembangan medsos dan dunia digital yang sangat luar biasa, memang para jubir-jubir istana, dalam hal ini adalah PCO, harus sadar posisinya sebagai pejabat publik. Pejabat publik itu setiap kata-kata, setiap statement, perilaku, tindakan politiknya, bahkan statusnya yang ditulis di media sosial, di X, Twitter, ataupun di IG, ataupun di manapun, itu akan diukur dan akan dinilai. Hal-hal yang semacam ini tentu harus dihindari bahwa seorang pejabat publik mungkin perasaan dan hatinya agak mendidih ketika begitu banyak kritik datang ke pemerintah. Begitu banyak efek dan ekses negatif yang terus setiap hari membanjiri kepada pemerintah. Tapi jubir itu harus tampil sangat elegan. Jubir itu hati dan pikirannya harus soft. Hati dan pikirannya harus adem. Sehingga apapun yang dimunculkan itu ya bukan wajah kemarahan, bukan wajah yang sifatnya denial dan kelihatan anti kritik. Tapi wajah-wajah yang cukup bersahaja bahwa apapun segala kritik, apapun segala bully-bulian, itu adalah bagian dari vitamin dalam berdemokrasi. Hal-hal semacam ini menjadi penting karena konon dalam sebuah sistem politik demokrasi yang sangat terbuka, unsur komunikasi itu menjadi variabel penting. Bagaimana dianggap sebagai kesuksesan untuk sebuah pemerintahan. Kan kita banyak lah isu-isu penting di negara kita. Tapi karena pola komunikasinya tidak bagus, tidak oke, sehingga yang muncul adalah resistensi dan efek negatif. Beberapa waktu yang lalu soal program makan bergizi gratis. Ini kan program bagus. Siapa sih yang tidak senang dengan makan gizi gratis untuk anak-anak kita supaya sehat? Tapi ketika muncul misalnya salah satu menu makan bergizi gratis itu ada belalang, ada ulat, itu kan tidak efek, itu kan tidak oke. Itu hal-hal yang kemudian harus dihindari. Tentu hal yang semacam ini di kemudian hari itu harus dihindari dan tak lagi terulang. Itu yang ketiga. Nah yang keempat menurut saya yang paling terakhir adalah memang kantor komunikasi kepresidenan atau bos PCO itu harus melekat dengan presiden, harus melekat dengan pemerintah. Jadi setiap apapun, event-event apapun yang dilakukan oleh pemerintah, langsung tampil ke muka, speak up ke publik untuk memberikan pesan-pesan dan narasi politik. Dulu itu yang terjadi pada jubir-jubirnya Pak SBY. Jadi kalau ada rapat terbatas kabinet, ada sidang kabinet, ada rapat kabinet, setelah itu jubir tampil menyampaikan apa isi pembicaraan-pembicaraan yang ada dalam ruang-ruang rapat yang tidak bisa diakses oleh publik. Jadi all the times ya, segala sesuatu yang ada di lingkaran istana, mau itu rapat terbatas, mau rapat kabinet, pertemuan-pertemuan penting misalnya dengan dunia luar, pertemuan dengan dubes dari pihak lain, atau pemimpin-pemimpin lain, tak lama setelah itu, idealnya memang kepala kantor komunikasi presidenan menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan apa-apa yang tidak bisa diakses oleh publik selama ini. Jadi itulah kenapa pentingnya bos PCO, kepala kantor komunikasi kepresidenan, adalah mereka yang memang menjadi inner circle terdalam dari pemerintah. Itu menjadi lingkaran terdalam dari kekuasaan. Sehingga segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa terdeteksi terkait dengan pertemuan-pertemuan penting pemerintah, pertemuan-pertemuan penting presiden dan wakil presiden, hal-hal penting yang terkait dengan menteri, itu mestinya juga disampaikan secara terbuka oleh para jubir-jubir istana. Itu idealnya. Tapi kan kita juga tahu, seringkali jabatan politik di negara kita, apapun itu judulnya, itu bukan hal-hal yang sifatnya ideal yang seperti sudah kita sampaikan. Tapi seringkali ada kepentingan politik akomodasi.
ada kepentingan politik merangkul, sehingga banyak pihak yang kemudian menjadi pembantu pemerintah, pembantu istana dan presiden. Itu adalah soal bagaimana, karena dulu memang dianggap menjadi bagian penting dalam proses pemenangan. Oke, pilpres sudah usai, semua sudah saling berangkulan, semua sudah mendapatkan bagaimana negosiasi politiknya, dan yang paling penting adalah bagaimana tanggung politik masing-masing kepala badan, menteri dan wakil menteri sesuai dengan ekspektasi. Dalam konteks ini tentu bos PCO, kepala PCO di kemudian hari tampak kepada publik di setiap apapun yang menjadi isu-isu strategis yang terkait dengan kebutuhan politik pemerintah. Soal situasi politik global, soal ekonomi, soal inflasi, soal makan bergizi gratis, soal jutaan koperasi, soal bagaimana Indonesia mandiri secara pangan, soal mandiri secara air, dan seterusnya, dan seterusnya. Disitulah kemudian pentingnya bagaimana seorang komunikator pemerintah harus tampil sebagai penyambung lidah kekuasaan, penyambung lidah elit kepada masyarakat yang tentu selalu berharap ada asupan informasi yang sesuai dengan ekspektasi. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita tidak bisa menyembunyikan perasaan publik. Sekalipun banyak sekali pihak-pihak yang kemudian harus kita akui mempertanyakan, ini mundur kok nggak jadi mundur, ini katanya mengundurkan diri, ini kok justru lanjut. Nah, kira-kira begitu. Itu adalah suara-suara publik yang, ya itulah demokrasi kita. Mengundurkan diri salah, tak jadi mundur dan lanjut pun juga salah. Artinya apa? Ya wajar kalau kemudian hal-hal yang terkait dengan lingkaran istana dan pemerintah itu selalu menjadi sorotan. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah jubir komunikasi politik publik seorang lingkaran istana itu menjadi penting dalam konteks supaya pesan-pesan itu disampaikan dengan baik. Jubir itu memang harus lebih banyak mendengar, dan apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang ya kalaupun toh tidak sesuai dengan ekspektasi, minimal normatif dan tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Karena apapun. Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki, ya. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum kayak gitu. Batalnya Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden dibaca oleh publik sebagai kembali Pak Mulyono, Jokowi kembali menang, membuktikan dominasi pengaruhnya di dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Hasan Nasbi ini telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya karena banyak kecaman dari publik dan juga pengamat politik yang dipandang tidak layak menjadi kepala komunikasi kantor presiden karena komunikasinya dipandang buruk dan banyak mendatangkan kegaduhan di publik. Dan apa yang menjadi kontroversi yang paling viral saat itu adalah statement Hasan Nasbi menanggapi teror kepala babi yang menimpa salah satu jurnalis Tempo. Dan Tempo juga termasuk Rocky Gerung dan banyak pengamat yang lain telah membuka siapa sih sebenarnya sosok Hasan Nasbi ini sehingga batal mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana sebuah pandangan politik dari Adi Praitno bahwa seharusnya Hasan Nasbi ini meskipun diberikan kembali peluang untuk menduduki jabatan yang sama sebelumnya, harusnya harus menjunjung integritas, harus punya konsistensi sikap komitmennya bahwa ketika mundur ya harus mundur karena memang selama menjabat komunikasinya dipandang sangat buruk sehingga ini menjadi presiden buruk sebenarnya kalau sudah mengundurkan diri kemudian kembali menduduki jabatan yang sama. Dan kembali lagi-lagi sorotan publik bahwa dominasi pengaruh Pak Jokowi ini memang sangat besar dan Hasan Nasbi ini salah satu contoh mutakhir yang paling baru terkait dengan pengaruh Pak Jokowi di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo Subianto. Dan sahabat Pena Ufuk sekalian, di sini kita tidak menyerang siapapun, ini adalah kita koreksi, kita menanggapi dari jabatan beliau sebagai pejabat publik dan tentu kita berharap bahwa Pak Presiden Prabowo memberikan peluang kembali kepada Hasan Nasbi ini. Kita berharap semoga bisa bekerja semakin profesional, semakin mengupgrade kapasitasnya, tidak lagi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang itu menyeret energi anak bangsa kepada hal-hal yang tidak produktif. Dan kita juga terus mendoakan semoga Presiden kita Prabowo Subianto senantiasa panjang umur, sehat, dan diberikan kemampuan untuk mengemban misi besarnya, untuk membawa cita-cita besarnya, untuk memajukan Indonesia dan juga membawa masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Sekian, terima kasih.